Meanwhile. Aku selingkuh. Aku dituduh selingkuh mulu. Aku kesel kan. Ya udah aku selingkuh beneran gitu. Nah, sama Maksudnya kayak gitu. Waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar. Tapi di FYP kita kok nggak lewat ya nih? Iya, beda tahu. Coba ya. Oh. Kalian bersih-bersih apa itu? Ini loh tentang Jule. Tomorrow. Hah, masa sih Dahul KDRT? Ini juga katanya Jule sama Jeffrey Nippon. Yang benar yang mana sih? Aku harus bilang dan kenalin sama El. Guys, kita kan ada tugas nih. Kalian mau baginya kayak gimana? Kalau Justin aja gimana? Udah sih, kamu gimana? Ya udah, aku pilih ya. Guys. Masa ada kemarin KDRT? Terus Jule juga katanya sama Jeffrey Nippon loh. Masa sih? Ini masih bahas Julia kemarin. Iya. Masih kok kalian tidak mempercaya beritanya itu tadi sudah diklarifikasi sebetulnya. Makanya kalian tuh jangan cepat percaya berita hoax kayak gitu. Hoax atau fake news adalah berita atau informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca dan dapat diverifikasi sebagai informasi yang salah. Menurut Alcott dan Winslow tahun 2017, fake news merupakan berita yang sengaja ditulis untuk menipu pembaca, tetapi sebenarnya bisa dibuktikan ketidakbenarannya. Artinya, hoax bukan hanya sekedar serang informasi biasa, melainkan ada unsur kesengajaan untuk memanipulasi atau memperdaya kalian. Hoax biasanya berisi informasi yang keliru atau tidak benar, namun disajikan seolah-olah itu seakan-akan fakta. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti membentuk opini publik, menciptakan kepanikan, memecah belah masyarakat, atau kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dengan munculnya internet dan media sosial, penyebaran hoax itu semakin meningkat, terutama di era digital ini, di mana informasi dapat diberikan hanya dalam hitungan detik dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kenapa ya informasi yang bikin kita emosi atau kesel itu lebih sering cepat viral daripada informasi yang benar? Karena di ruang digital, fakta itu bukan cuma satu-satunya loh. Kita dulu yuk sama fakta. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi melalui data, bukti empiris, dan juga sumber yang kredibel. Ciri-ciri fakta bisa dibuktikan, memiliki sumber yang jelas, dapat diverifikasi ulang, tidak bergantung pada opini pribadi. Fakta itu berbasis bukti, bukan persepsi. Dari kedua judul ini, yang mana sih yang sering di headline? Yang ini kan? Kenapa ya? Kok bisa? Karena di media sosial itu, algoritma memprioritaskan engagement. Konten emosional akan lebih cepat menyebar luas. Karena apa? Sensasi mengalahkan verifikasi. Akibatnya apa sih? Akibatnya adalah informasi yang memicu marah, takut, panik akan lebih cepat dipercaya meskipun itu belum tentu benar. Masalahnya itu bukan di ketiadaan fakta, tapi adalah bagaimana fakta dipilih dan dikemas. Datanya memang sama, tapi persepsi publiknya yang bisa dibuat berbeda. Inilah yang disebut framing. Echo chamber adalah kondisi di media sosial di mana seseorang hanya sering melihat informasi atau pendapat yang sama dengan apa yang ia percayai. Nah, istilah ini disebut echo chamber karena informasi yang beredar di dalamnya itu seperti sebuah gema atau echo yang terus berulang-ulang dengan pesan yang sama. Hal tersebut terjadi karena biasanya media sosial hanya memperlihatkan konten yang sesuai dengan aktivitas atau minat penggunanya. Akibatnya, seseorang tidak dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Karena informasi yang sama terus muncul, orang biasanya akan merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang paling benar atau paling dipercayai oleh banyak orang. Padahal hal tersebut belum tentu seperti itu. Filter bubble adalah kondisi ketika individu hanya terpapar informasi yang sejalan dengan minat dan pandangannya yang disaring oleh algoritma media sosial. Konsep ini diperkenalkan oleh Eli Pariser yang menjelaskan bahwa algoritma secara otomatis menampilkan konten berdasarkan minat, pencarian, dan interaksi pengguna.
Dalam konteks penyebaran informasi dan pembentukan persepsi publik, filter bubble menyebabkan informasi menyebar secara terfragmentasi dan tidak merata, yang berakibat individu cenderung menerima sudut pandang yang seragam, sehingga persepsi publik terbentuk secara sempit, memperkuat bias, dan berpotensi meningkatkan polarisasi sosial. Agenda setting merupakan satu kondisi di mana media menentukan isu atau konflik yang ingin dianggap penting oleh publik. Cara kerjanya gimana? Jadi media itu mengupload berulang kali kepada publik agar publik itu tahu kalau isu atau konflik tersebut itu harus menjadi atensi mereka. Seperti contohnya kasus Jule dan Daegun yang dijelaskan oleh teman-teman. Di sana saat kejadian tersebut, kasus atau isu atau konflik tersebut sering banget diupload di TikTok teman-teman kan pastinya. Nah, disitulah dimana agenda setting itu memiliki peran terhadap kasus Jule dan Daegun. Framing adalah media membentuk standar penilaian publik terhadap isu, tokoh, ataupun konflik yang sedang ramai di publik. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah media menampilkan informasi tertentu secara dominan sehingga orang-orang itu memiliki atensi tersebut ke informasi tersebut. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya itu seperti kasus Jule dan Daegun. Jadi ketika ada influencer yang sedang membahas kasus tersebut dan menggunakan kata-kata yang lebih negatif, maka informasi yang dilihat dan juga dipahami oleh audiens itu akan cenderung negatif. Nah, begitulah cara kerja framing dalam kasus Daegun dan Jule. Nah, yang terakhir adalah framing. Jadi framing itu adalah bagaimana suatu isu dikemas dalam media. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu media menggunakan bahasa, narasi, serta sudut pandang untuk membentuk dan membuat opini publik. Contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya itu yang pertama ketika ada seorang influencer yang memberikan narasi negatif untuk berita Jule dan Daegun, maka opini publik yang terbentuk adalah ke arah negatif. Kemudian apabila ada influencer yang menggunakan bahasa yang lebih positif dan juga narasi yang positif, maka berita tersebut akan membentuk suatu opini publik yang lebih ke positif. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dan media digital secara bijak. Kemampuan ini mencakup yang pertama, mengakses informasi. Yang kedua, memahami isi informasi. Yang ketiga, menganalisis. Dan yang keempat, mengevaluasi apakah informasi tersebut benar atau salah. Dan yang kelima adalah membagikan informasi melalui media digital. Belum selesai guys, literasi digital penting dipelajari karena media digital sudah menjadi kehidupan dalam sehari-hari. Dengan literasi digital, seseorang dapat berpikir lebih kritis terhadap informasi yang diterima, tidak mudah percaya pada hoax atau informasi yang menyesatkan, lalu dapat menggunakan media digital secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari video ini, di era digital sekarang, kemampuan untuk memilah dan memahami informasi menjadi bagian penting dari digital well-being. Fenomena seperti hoax, filter bubble, dan echo chamber menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang beredar itu dapat langsung diterima. Oleh karena itu, literasi digital yang kritis perlu diperlukan agar masyarakat itu lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Dengan meningkatkan kesadaran dan sikap kritis di ruang digital, kita dapat membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan mendukung kesehatan mental masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Video ini disusun menggunakan konsep agenda setting, priming, dan framing, di mana agenda setting menyoroti penyebaran hoax sebagai isu penting di ruang digital. Lalu priming ditampilkan melalui ilustrasi situasi ketika seseorang langsung mempercayai informasi viral tanpa memeriksa sumbernya. Dan framing menekankan bahwa literasi digital merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas informasi. Melalui video ini, kami mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima, memverifikasi, serta bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial. Yuk kita terapkan 3P, periksa, pahami, dan pikirkan.